Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sektor telekomunikasi akan menjelaskan mengenai valuasi saham dengan metode diskon cash flow perusahaan Indosat. PT Indosat Tbk atau ISAT didirikan oleh pemerintah pada tanggal 20 November 1967 sebagai perusahaan investasi asing untuk menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1969. Untuk membangun, mengalihkan, dan mengoperasikan International Telecommunication Satellite Organization atau Intelsat, stasiun bumi di Indonesia untuk mengakses satelit Intelsat Indian Ocean Region. Perusahaan menyediakan layanan seluler, prabayar, dan pasca prabayar melalui produk merek Indosat Mobile, IM3 yang didukung oleh Indosat dan Indosat Internet, layanan telekomunikasi tetap. PT ISAT menawarkan saham pada tanggal 19 Oktober 1994 dengan jumlah penawaran saham sebesar 103.550.000 rupiah dengan harga 7.000 per lembar saham dan dana terkumpul sebesar 724.850.000.000. Sementara itu, saham pendirinya sebesar 673.075.000 rupiah. Pada saat itu, total saham terdaftarnya sebesar 776.625.000 rupiah dengan persentase 35,00%. Untuk keuangan ISAT sendiri terbilang sangat baik, sebab dapat kita lihat dari laporan tahun ke tahun, yaitu mengalami peningkatan. Nah, berikut penjelasan perhitungan dari analis DCF pada perusahaan Indosat Tbk. 1. Mencari data dividen, EPS, dan PIR yang akan divaluasi menggunakan data minimal 10 tahun ke belakang untuk valuasi yang akurat. 2. Menghitung rata-rata nilai DPR, EPS growth atau rata-rata tingkat pertumbuhan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. 3. Menghitung future value EPS growth dan memproyeksikan nilai EPS tersebut dari 10 tahun ke depan. Future value EPS ini merupakan nilai uang di masa mendatang yang menunjukkan manfaat dari investasi. Sedangkan proyek EPS itu digunakan untuk mengetahui murah atau mahalnya suatu saham dilihat dari fundamentalnya. Future value dan proyeksi EPS ini didapatkan dengan mengalihkan nilai EPS tahun terakhir dengan nilai CAGR. 4. Menghitung akumulasi dividen yang diterima 10 tahun ke depan. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode ini, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh
oleh perusahaan ISAT yaitu sebesar Rp9.877,1. Lalu yang kelima, menghitung future value harga saham dengan cara mengalihkan EPS dengan PIR terendah selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan valuasi saham tersebut, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar Rp25.280,62. Yang keenam, dapat memperoleh future value total, yaitu dengan cara perhitungan menjumlahkan harga saham di akhir tahun ke-10 di masa depan dengan akumulasi dividen selama 10 tahun di masa depan. Berdasarkan perhitungan itu, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan dari ISAT pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar Rp35.157,72. Yang ketujuh, menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Berdasarkan data yang sudah ada, bahwasanya tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2002 itu sebesar 2,59% dan yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun itu sebesar 7,59%. 8. Menghitung present value atau harga wajar saham suatu perusahaan, di mana harga saham perusahaan ISAT yaitu sebesar Rp13.337,52. 9. Langkah terakhir yaitu menganalisis margin of safety untuk membuat keputusan apakah suatu perusahaan layak atau tidak layak untuk diinvestasikan. Berdasarkan MOS dari emiten ISAT, bahwasanya nilai dari MOS-nya itu 61,01%, sehingga layak untuk diinvestasikan. Dalam sektor telekomunikasi, PT Indosat Tbk mempunyai pesaing, yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWN adalah sebuah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. Hingga akhir tahun 2021, melalui Protelindo, perusahaan ini mengoperasikan 28.698 unit menara telekomunikasi yang terbesar di seluruh Indonesia. Bergerak dalam melakukan kegiatan investasi pada perusahaan dengan spesialisasi memiliki dan mengoperasikan lokasi menara telekomunikasi untuk disewakan kepada perusahaan komunikasi nirkabel. Kegiatan perusahaan didukung oleh anak perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Oke, mungkin itu saja pemaparan mengenai valuasi saham perusahaan Indosat dari kelompok kami. Atas kekurangannya